Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat dan seluruh peserta Forkafest 2.0 tahun 2022. Perkenalkan, kami dari tim Radian Universitas Jember dengan saya sendiri Silvi Maulani sebagai ketua tim, lalu ada saya Sari Yuyonim Beta Sabila sebagai anggota, dan yang terakhir ada Ahmad Yusran sebagai anggota. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan memaparkan sebuah hasil karya desain pengalaman pengguna dalam Forkafest 2.0 tahun 2022 dengan judul businesslab.net yang merupakan sebuah platform penunjang kestabilan ekonomi Indonesia dengan memaksimalkan wawasan ekonomi dan bisnis para pegiat UMKM tahun Indonesia Merdeka. Namun permasalahan ekonomi masih tak kunjung reda. Berbagai solusi dan juga upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah perekonomian di Indonesia. Di Indonesia sendiri, UMKM menjadi salah satu usaha yang memberikan dampak yang sangat baik dan juga signifikan terhadap perkembangan perekonomian Indonesia dengan menyumbang sekitar 60% dari PDB Indonesia dan menciptakan lapangan kerja untuk hampir 108 juta orang yang juga dapat menekan angka pengangguran di Indonesia. Dengan dijadikannya UMKM sebagai salah satu penunjang kestabilan perekonomian di Indonesia, kami dari tim Radian berupaya untuk mengembangkan dan memaksimalkan kualitas serta potensi ekonomi para pegiat UMKM agar tercapai pemaksimalan atau kestabilan terhadap sektor perekonomian Indonesia dengan membuat sebuah platform yang bernama businesslab.net. Tujuan utama dari diciptakannya aplikasi ini adalah sebagai fasilitas sekaligus sarana bagi para pegiat UMKM dalam membangun sebuah bisnis. Selain itu, platform ini juga bertujuan untuk memaksimalkan wawasan ekonomi dan bisnis para pegiat UMKM agar membuka peluang bagi para masyarakat Indonesia, terutama para pemuda untuk belajar dan mengembangkan usahanya. Kami berharap aplikasi businesslab.net ini menjadi sebuah model minimum viable product yang dapat menjadi solusi dari permasalahan ekonomi di Indonesia, serta menunjang kemajuan UMKM yang ada di Indonesia. Tentunya, sistem yang tanpa didukung dengan user interface yang baik tidak akan menghasilkan sesuatu yang berdampak. Oleh karena itu, kami dari tim Radian merancang suatu sistem dengan menggunakan metode user-centered design, di mana desain akan berfokus pada high usability dan supporting aesthetics. High usability artinya Business Lab ini harus mampu dipakai oleh user tanpa harus berpikir. Dengan kata lain, bersifat intuitif dan juga informatif. Sedangkan supporting aesthetic artinya unsur estetika tetap ada, namun tidak menjadi kunci utama dalam penggunaan aplikasi ini. Menggunakan metode user-centered design, kami memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu plan. Tahapan plan ini adalah tahapan di mana kita menyusun visi dan misi untuk jangka panjang, serta menentukan seperti apa ukuran keberhasilan dari aplikasi businesslab.net yang akan kita kembangkan ini. Tahapan yang kedua yaitu research. Pada tahapan ini kami memilih metode online survei. Kami memilih survei secara online karena dirasa lebih efektif untuk mencari tahu kebutuhan serta keinginan pengguna secara detail dan spesifik. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan desain. Dalam menentukan desain dari aplikasi, kami berinisiatif untuk membuat sebuah tampilan yang elegan dan simpel. Karena menurut kami, banyak masyarakat yang menyukai tampilan aplikasi yang elegan dan simpel karena mudah digunakan dan mudah dimengerti. Tahapan yang keempat yaitu tahapan adapt. Pada tahapan ini kami mewujudkan desain yang telah dirancang menjadi sebuah produk. Kami merancang dan membuat wireframe, mockup, beserta prototipe aplikasi yang berbasis Android dan iOS. Tahapan terakhir yaitu tahap measure. Pada tahap terakhir ini kami melakukan usability testing untuk mengetahui apakah prototipe yang telah kami buat sesuai dengan keinginan dari user dan juga memenuhi user experience pengguna. Untuk mengetahui, kami membuat sebuah form yang berisi pertanyaan sekaligus tampilan dari prototipe yang telah kita kembangkan. Dan nantinya pengguna bisa menilai serta memberikan feedback terhadap form yang kami berikan. Selanjutnya yaitu target pengguna dari aplikasi businesslab.net yang kita kembangkan. Target pengguna dari aplikasi ini adalah semua kalangan umur dan gender yang memiliki ketertarikan dan penggiat UMKM.
serta memiliki smartphone dan dapat mengoperasikannya. Dari seluruh penjelasan yang telah kita paparkan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi businesslab.net ini mampu menjadi sebuah model minimum viable product atau MVP untuk solusi agar kualitas dan potensi dari penggiat UMKM dapat maksimal dan berkembang, sehingga dapat meningkatkan bidang perekonomian Indonesia serta dapat menstabilkan perekonomian Indonesia. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai UIPack yang telah kita buat. Di sini kita membuat aplikasi berbasis Android. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa aplikasi bisnis ini merupakan aplikasi penunjang para pegiat UMKM untuk memaksimalkan usaha mereka. Di slide pertama ini terdapat 5 frame, di mana frame pertama ini merupakan tampilan loading dari aplikasi ini. Yang kedua ada tampilan awal dari aplikasi ini, dan di frame ketiga merupakan tampilan dari login, di frame keempat tampilan dari membuat akun, dan di frame kelima merupakan tampilan dari fitur forget password atau lupa password. Di slide selanjutnya ini merupakan slide utama dari aplikasi ini. Di frame pertama merupakan tampilan awal atau tampilan utama dari aplikasi businesslab.net ini, di mana di sini menampilkan terdapat 4 fitur yang ada. Yang pertama itu ada fitur latest news, yang kedua ada fitur webinar, yang ketiga ada fitur forum discuss, dan yang keempat ada fitur promosi. Di frame kedua ini merupakan tampilan dari putar notifikasi, dan di frame ketiga ada tampilan dari profil di mana ada data pribadi dari usernya. Di frame keempat ada tampilan dari tas. Selanjutnya di slide berikutnya merupakan slide dari fitur forum discuss. Di frame pertama merupakan tampilan jika user memilih forum-forum discuss mana yang akan dia pilih. Yang kedua itu ada tampilan dari forum-forum discuss dari user yang telah user pilih, dan yang ketiga itu merupakan tampilan dari kolom chat, dan yang keempat tampilan dari fitur membuat forum. Selain aplikasi ini selain bisa join forum orang lain, kita juga bisa membuat forum sendiri. Di slide berikutnya yaitu ada fitur dari latest news. Di frame pertama ada tampilan dari bagian-bagian artikel yang telah disediakan di fitur ini. Ada beberapa artikel di sini. Dan yang kedua, di frame kedua merupakan tampilan isi dari artikel tersebut. Di slide berikutnya yaitu slide dari fitur webinar meeting. Di frame pertama merupakan tampilan dari webinar meeting yang sudah diadakan dari pihak lain, dan di sini kita juga dapat melihat detailnya dan tampilannya seperti di frame kedua. Dan di sini juga kita dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti webinar tersebut. Dan yang terakhir ada fitur dari promosi. Di frame pertama merupakan tampilan dari promosi yang didaftarkan oleh pegiat UMKM lainnya, dan yang kedua merupakan tampilan dari detail dari produk yang sudah didaftarkan oleh pihak lainnya, dan yang ketiga merupakan tampilan dari daftar UMKM yang akan kita daftarkan di fitur promosi ini. Nah, di slide terakhir merupakan keseluruhan tampilan dari UIPack yang telah kita buat, dan mungkin sekian penjelasan saya mengenai UIPack yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.